Halo guys, welcome back to my vlog. Karena YouTube gue udah lama banget nggak diisi, entah dari kapan gue nggak tahu. Karena kalau vlog jalan-jalan sih sempet, cuman kayak nggak dibuat ke video, lebih banyak di share-nya di story Instagram. Oke, jadi kali ini bakal bahas tentang privilege. Itu hak istimewa. Sebenarnya kayak hak istimewanya itu biasanya itu berasal dari kekayaan. Contohnya nih, ada orang yang bisa sekolah di international school karena bapaknya kaya, atau karena bapaknya direktur, manajer. Tapi menurut gue, opini gue, kalau yang kayak gitu berarti itu masuknya ke privilege materi sih. Menurut gue privilege itu, hak istimewa itu bukan cuman materi ya. Punya temen yang ngertiin lu itu udah salah satu privilege. Punya orang tua yang bisa kayak lu nih ada masalah apapun yang lu cerita, yang bisa lu ceritain ke orang tua lu, itu juga termasuk privilege. Cuman kalau gue sendiri, privilege gue tuh lebih ke temen ya, sahabat, temen deket. Contohnya kayak misalnya waktu itu pas gue baru putus, itu kan pasti ada fase galau-galaunya, fase denialnya, fase kayak apa ya, belum move on nya tuh pasti awal-awal tuh ada sedih-sedihnya gitu. Jadi kayak selesai, pisah, bubar gitu, pasti kan sedih, pasti kayak butuh orang nih buat ngedengerin cerita lu. Ya butuh orang buat bersandar aja sebenarnya. Itu gue larinya itu ke teman gue, ke temen deket, ke sahabat. Orang yang bisa ngedengerin keluh kesah lu, orang yang bisa ngedengerin masalah lu, itu udah privilege menurut gue. Karena jarang ada pendengar yang baik, dan jarang juga ada orang yang segampang itu terbuka tentang masalahnya gitu. Apalagi untuk introvert tuh susah banget untuk berbaur ke orang. Jadi dia tuh lebih sering memendam, lebih sering diem kalau ada masalah apapun. Cuman kalau gue kan tipe orang yang kalau punya masalah itu pasti selalu cerita. Kalau gue udah siap buat cerita, baru gue cerita ke teman gue. Jadi kayak bebannya tuh sedikit hilang. Kadang juga dari kita cerita, kita bisa nemuin solusinya. Oh, harusnya kita gimana nih setelah ini gitu. Nah, privilege banget sih menurut gue temen gue tuh. Waktu gue putus, sedih, karena mungkin belum terbiasa gitu. Karena kan udah biasa bareng-bareng nih sama si mantan, kayak tiap hari chatan, tiap minggu jalan gitu. Karena udah terbiasa kayak gitu, terus kita ditempatkan di kondisi yang kayaknya agak asing. Itu waktu itu sedih sih. Cuman teman gue tuh yang gue bilang, lu di mana? Di rumah Mil. Kenapa? Aku cerita. Ya mau cerita, ya udah sini ke rumah aja. Privilege banget.
buat gue. Sumpah susah banget nemuin teman yang kayak gitu. Ya walaupun kita ganggu dia, tapi dia selalu open house untuk kita, pendengar yang baik untuk kita. Kadang juga ketemu teman gue, itu gue belum sempat ceritain dengan masalah apa nih, gue lagi ada masalah apa nih, belum gue ceritain ke dia, tapi gue ketemu dia, gue terus kayak dipeluk, kayak sabar Mel gitu, tapi gue belum cerita, dia udah bilang sabar Mel, ya tiba-tiba aja jadi ke bawah suasana, padahal belum cerita, kayak langsung nangis gitu, nangis sesegukan, lama-lama jadi tenang. Kalau udah tenang, gue baru ceritain ke temen gue, jadi sebenarnya gue ada masalah A, ada masalah B gitu. Itu privilege buat gue. Ada juga orang privilege-nya itu dia punya masalah apapun terbuka sama orang tuanya, masalah kerjaan, masalah temen, masalah asmaranya, diceritain tuh ke orang tuanya. Karena kan gak semua anak itu terbuka masalahnya ke orang tua, termasuk gue yang kalau ada masalah sama mantan atau punya masalah sama pacar gitu, itu gue nggak langsung cerita ke orang tua, bahkan gue nggak cerita ke orang tua, gue lebih milih ceritanya ke temen. Karena menurut gue nggak mau aja gitu orang tua gue tahu gue nangis gara-gara cowok, itu gue nggak mau sih. Tapi kalau misalnya gue cerita tentang masalah kuliah atau masalah kerjaan atau masalah temen, kadang itu gue baru terbuka ke orang tua gitu. Jadi itu yang definisi privilege menurut gue, hak keistimewaan orang. Dari opini gue tuh begitu, karena nggak semua orang punya sisi apa-apa dia omongin. Jadi beruntung kalau teman-teman semua, kalian semua yang nonton ini ngerasa punya temen deket banget yang ngerti banget kalian, yang satu frekuensi sama kalian. Apalagi kalau misalnya punya pasangan gitu yang ngertiin kalian banget, itu juga sebuah privilege gitu. Atau teman kerja yang nggak rese, atasan yang nggak rese, itu juga sebuah privilege gitu. Nggak melulu tentang hak istimewa karena dia kaya atau karena dia pinter, bukan. Jadi yuk lebih syukurin lagi privilege yang kalian punya.